Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kalian nyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari video-video aku dan podcast aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, banyak rezeki, dan banyak umurnya ya. Amin. Hari ini aku mau ngelanjutin cerita pejuang garis 2 yang sebelumnya mengenai bayi tabung. Jadi pada saat itu aku minta sama suami gimana kalau kita melakukan bayi tabung aja gitu kan. Kebetulan kita ada uang pada saat itu kan. Uang dia sih sebenarnya, uang dia selama kerja di sana gitu kan. Dan uang itu menurut aku sih cukup untuk bayi tabung, untuk program bayi tabung. Terus kan suami pada saat itu kan memikirkan dulu mau bayi tabung atau gimana. Terus akhirnya dia bilang ini, yaudah deh kita bayi tabung aja deh, kita juga udah lama ya, udah hampir 4 tahun gak punya anak, kita coba bayi tabung, tau uangnya ada kata dia kan. Nah oh gitu deh, oke deh aku bilang gitu kan. Nah sebelum entah kenapa ya, pada saat itu aku pengen banget ngomong ke ibu aku tentang ikhtiar aku pengen bayi tabung gitu kan, karena aku selalu cerita sih sama ibu, apapun aku ceritakan sama ibu. Jadi habis pulang kerja waktu itu aku ke rumah ibuku dulu sore-sore. Waktu itu ibuku masih lagi di ruang tamu tuh, lagi duduk-duduk. Terus kan pas sudah masuk ke rumah salam gitu kan, Bu, iya kenapa, kata Bu, aku sama suami aku kebetulan ada uang Bu, dan uang itu cukup apa? Iya gini Bu, aku kan udah hampir 4 tahun nih gak punya anak. Aku udah ke dokter kemana-mana, dan memang aku ada masalah kan, rahimku memang terbalik gitu kan. Suami juga waktu itu bibitnya kurang baik gitu kan. Jadi kita memutuskan untuk bayi tabung ya kan Bu gitu. Aku coba mau ngasih tahu ibu sih aku mau bayi tabung. Terus ibuku tiba-tiba langsung bilang gini dong, apa? Bayi tabung? Iya Bu, bayi tabung itu kan salah satu ikhtiar kita pengen punya anak. Udah 4 tahun kita berusaha kesana kemari belum ada hasil, dan kebetulan ada uang, kita pengen bayi tabung. Ya ampun, kata ibu. Kenapa? Ibu gak setuju? Ibu gak setuju katanya. Kenapa ibu gak setuju? Aku tanya gitu kan. Gini deh, ibu mau tanya, Bapak ibu suami kamu udah naik haji belum? Belum naik haji. Terus kamu berdua juga belum naik haji kan? Iya belum lah Bu, orang masih muda juga kan. Aku ya masih muda juga, nanti aja lah daftar haji, aku tanya gitu, aku bilang gitu dong. Karena pada saat itu tahun 2000 berapa ya itu? Tahun 2010-an ya kayaknya, 2010 awal. Memang kalau kita naik haji itu daftar haji itu daftar waktu tunggunya nggak lama, paling 3 tahun 4 tahun lah. Misalnya daftar tahun 2000 berapa, 2010 misalnya. Pada saat itu ya pada saat jangan 2010 ya, sebelum 2010 lah. Pada 2007 misalnya daftar 2007, nanti kita berangkat ya sekitar 4 tahun kemudian kita udah berangkat. Beda mas sekarang, kondisi sekarang kita daftar sekarang masa tunggunya di Jakarta aja udah sampai 25 tahun. Udah antriannya sangat panjang. Aku nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya aku bilang, balik lagi ke cerita tadi ya. Ya belum lah Bu. Ya udah gitu kan. Uang itu kamu daftarin aja untuk daftar haji. Ya, masa untuk daftar haji Bu? Ya iyalah gitu kan. Sekarang gini, kan aku bilang itu, orang tua suami kamu belum naik haji kan? Iya sih belum. Daftarin haji mereka. Terus kamu berdua juga belum naik haji kan? Iya. Ya udah daftar, temenin gitu kan. Temenin mereka juga. Lagian bapak sama ibu juga mau daftar haji nih, bareng aja kalau mau. Hah? Iya, kebetulan ibuku tuh bentar lagi mau pensiun, dan dia dapat uang pensiun itulah. Dan dia sama bapak aku tuh katanya mau daftar haji lagi. Mereka sih berdua udah naik haji, cuman mereka mau daftar haji lagi gitu. Ya udah kita daftar haji aja berenam gitu kan. Itu juga ada ibu mau naik haji, mau daftar haji juga sama kakak ibu ini Padang mau daftar haji. Ya, daftar haji aja bareng-bareng, kita berangkat bareng-bareng nanti. Ya, ibu bilang gitu kan. Aku bilang dulu deh sama yoga deh sama suami aku gitu kan.
aku nggak yakin dia mau daftar haji, orang kita masih muda. Mungkin kalau untuk orang tuanya, kedua orang tuanya mungkin suami aku mau gitu kan. Aku bilang sama ibu, gini, yang memberikan anak siapa? Allah, Tuhan. Ya udah, kamu pergi ke Mekah, kamu berdoa di depan Ka'bah sama yang pemilik alam semesta ini, sama Tuhan, sama Allah, kamu yang punya anak. Itu dulu ikhtiarnya, baru yang lainnya. Dahulukan dulu Allah, dahulukan dulu Tuhan, dahulukan dulu ibadah, habis itu baru kamu usaha yang lain. Kamu kan udah usaha sebelumnya kan, dan belum berhasil, dan kamu sekarang punya uang. Gunakan uang itu untuk daftar haji mertua kamu sama kamu berdua. Kamu berdoa depan Ka'bah, minta doa, berdoa minta punya anak sama yang yang memberikan anak gitu kan, sama Allah, sama Tuhan gitu ya Bu. Iya, ya udah deh. Akhirnya pada saat itu aku pulang ke rumah gitu kan, dan membicarakan hal ini sama suami aku. Dan suami aku tanggapannya sama sih, sama kayak aku juga, daftar haji. Ngapain, ntar aja lah, nah, kita masih muda ini, kata suami aku. Nanti juga ntar aja kalau daftar haji gitu kan. Oh gitu, aku bilang gitu. Iya, daftar haji ntar aja, nanti aja kan, daftar haji kan paling kan nggak lama nunggunya kan. Pada satu bilang gitu sih. Ya udah deh, tapi kalau bapak ibuku nggak apa-apa daftarin haji, kata suamiku. Ya udah, toh kalau bapak ibunya daftarin haji masih ada lebihnya, masih bisa buat bayi tabung gitu kan. Nah akhirnya aku ngomong ke ibuku, Bu, kayaknya suami aku nggak setuju deh kalau bayi tabung. Suamiku kayaknya nggak setuju deh kalau daftar haji. Aku sama suami, paling orang tuanya dulu sih nggak apa-apa. Kenapa nggak mau? Katanya masih muda, ntar aja daftar hajinya. Ya udah, nanti ibu tahajutin suami kamu. Hah, maksudnya ya ibu doain, ibu tahajutin supaya terbuka hatinya supaya daftar haji. Ya menurut ibu daftar haji dulu, ibu kurang setuju kalau kamu bayi tabung sekarang. Ya udah, akhirnya pembicaraan berhenti sampai di situ, ya kan, namanya orang tua. Ya udah, dan aku juga pembicaraan itu sih aku nggak ngomongin ke suami lagi, udah itu case close lah, aku udah. Nah nggak lama, beberapa bulan ya, 2 bulan kemudian suamiku panggil aku gitu ya, malam-malam gitu ya, maksudnya habis pulang kerja kita lagi duduk santai. Terus suamiku ngomong gini, Dek, iya kenapa Kak? Kayaknya setelah aku pikir-pikir, iya omongan ibumu benar. Maksudnya kayaknya kita daftar haji aja. Beneran? Iya, kita daftar haji aja. Kita kan gak ada yang tahu umur kita sampai berapa. Mungkin kita harus minta depan Ka'bah kali. Kita kan udah usaha kemana-mana, dan kita sekarang ada rezeki. Ya udah, kita daftar aja, sekalian temenin orang tua naik haji biar barengan gitu kan, kata suami aku. Beneran kamu nggak apa-apa kita uangnya buat daftar haji? Iya nggak apa-apa. Allahu Akbar, aku bilang gitu kan. Masya Allah, kenapa? Berarti doa ibuku terkabul. Maksudnya iya, pada saat itu pas kamu nggak setuju itu aku ngomong ke ibu aku. Terus ibu aku bilang, ya udah nanti ibu doain, ibu tahajutin sampai kamu biar terbuka hatinya dan mau daftar haji. Dan Allah mengabulkan doa ibuku, dan kamu sekarang tiba-tiba ngomong aku dan mau daftar haji. Oh gitu, kata dia. Ya menurut aku ya daftar haji, kata dia ngomong gitu doang sih. Terus aku langsung seneng banget dong. Habis itu aku telepon ibu aku, Ibu, suami mau daftar haji, mau uangnya buat daftar haji aja semuanya lah, kata ibu. Oh ya udah nanti kita, kata ibuku juga excited banget kan. Akhirnya ibu, ya udah besok atau minggu depan kita daftar ke Departemen Agama. Kamu siapin aja semua dokumen-dokumennya, baik dokumen kamu, dokumen suami kamu, mertua kamu sama ibu, nanti daftar barengan. Cuman mungkin karena beda wilayah ya kan, mertuaku Jakarta Utara, ibuku orang tuaku Jakarta Timur gitu kan, mungkin dapatnya beda sih. Tapi yang penting kan daftarnya kan nanti lewat Depak, nanti kan bayar setorannya kan ke bank kan ya. Akhirnya pada saat itu daftar haji. Nah itu daftar bulan apa ya, aku lupa, pokoknya awal 2010 lah. Dan sahabat-sahabat, dan itu kan abis itu kan gak lama aku dipijit lagi yang kedua kali tuh. Abis aku daftar itu aku dipijit lagi sama ibu Kriti yang kedua kali, karena belum berhasil pada saat itu ya, pengen nyoba lagi.
Soalnya abis dipijit tuh enakan juga perut aku, jadi nggak gampang beser. Kamu tuh kan gampang beser ya. Pada saat abis dipijit itu kayaknya aku nggak gampang beser gitu, mungkin ada ngaruhnya kali ya. Nah pada saat itu aku tuh pergi gitu kan. Pada saat itu aku telat, sahabat-sahabat. Abis aku diurut, karena tuh kan aku daftar haji 3 bulan kemudian aku diurut lagi sama ibu keriting. Abis itu aku telat, bener-bener telat seminggu, dan aku nggak mau tespek dong karena aku udah trauma banget yang namanya tespek. Aku telat sahabat-sahabat. Nah, gimana nih cerita selanjutnya? Ini ada cerita menarik nih setelah telat ini. Ada cerita ya lumayan lah, cerita yang lumayan menahan rasa, dalam arti ada emosi, ada suatu kekhawatiran di situ. Jadi aku lanjutin di podcast berikutnya ya, bahwa waktu itu pokoknya intinya aku udah telat. Jadi istilahnya after daftar haji itu, terus udah gitu aku diurut lagi sekali lagi, terus aku masih mempraktekkan kuantum ikhlas tadi, aku telat seminggu. Nah sahabat-sahabat, segini dulu cerita aku malam ini. Semoga kalian dapat inspirasi, dapat cerita, dapat motivasi, dan ya pokoknya dapat yang baik-baik lah. Nah teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang berjuang mendapatkan anak, tetap semangat. Semoga kalian dapat segera punya anak. Amin. Bye-bye.